Halo bro, selamat datang kembali di Dunia Kreator, channel di mana kita obrolin serba-serbi tentang dunia kreator dengan segala dinamikanya. Dan hari ini kita akan coba bahas tentang konten bagus versus konten konsisten. Jadi kenapa sih konten yang biasa-biasa aja bisa naik, sementara konten yang rapi, estetik, diedit full effort malah tenggelam? Hari ini kita akan bongkar semuanya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas ya, terkait tentang the creator gap. Jadi di era kreator ekonomi, kualitas bukan lagi penentu utama bro. Konsistensi adalah rajanya. Kualitas bagus itu penting tapi bukan yang utama. Dan ini fakta yang udah terbukti di berbagai niche. Kenapa? Karena hari ini platform lebih peduli sama satu hal. Apakah kreator ini bisa diprediksi, bukan apakah videonya masterpiece. Intinya, YouTube itu suka kreator yang bisa diprediksi. Kasarnya gini deh, YouTube nggak butuh Michelangelo setiap minggu, tapi YouTube butuh data. Dan data cuma muncul kalau kamu posting secara konsisten. Jadi platform itu butuh tahu apa pola penonton kamu, jam berapa mereka nonton, topik apa yang bisa bikin mereka stay, durasi rata-rata tonton, retention pattern, click behavior, dan loyalitas. Kalau kamu upload sebulan sekali dengan kualitas sinematik, YouTube cuma dapat sedikit data. Tapi kalau kamu upload 2-4 kali dalam satu minggu, meskipun simple, YouTube bisa membaca apa yang bikin penonton stay, apa yang bikin mereka kabur, video mana yang naik, audiens mana yang cocok. Jadi karena mesin belajar dari frekuensi, bukan dari seberapa bagus video kamu. Jadi di platform ini, masterpiece memang tidak selalu menang. Ini fenomena yang sering banget gue lihat. Misalnya kreator A jago editing, visual halus, suara clean, motion graphic rapi, tapi uploadnya satu video per 3 minggu. Sementara kreator B shoot pakai HP biasa, latar agak berantakan, ngomong pun masih kaku, tapi uploadnya 3 kali seminggu. Siapa yang menang? Kreator B. Kenapa? Karena algoritma butuh stabilitas, bukan seni. Karena machine learning butuh history. YouTube hari ini bukan cuma algoritma, tapi AI, recommendation engine. Dan cara kerjanya itu sederhana. Semakin banyak data, semakin akurat prediksi, semakin berani nge-push video kamu. Jadi ketika kamu jarang upload, maka data minim, pola nggak terbaca, perilaku penonton nggak stabil, impact-nya sistem ragu buat mempromosikan kontenmu gitu. Tapi ketika kamu sering upload, meskipun kontennya sederhana, tapi pola penonton akan kelihatan jelas. YouTube bisa memprediksi dan impact-nya sistem percaya buat nyebarin kontenmu. Jadi kata kuncinya adalah reliability. Kemudian yang kedua adalah tentang perfectionism. Banyak kreator itu berhenti bukan karena mereka nggak berbakat, tapi karena mereka terlalu lama mengedit satu video, terlalu keras mengkritik diri sendiri, terlalu takut kelihatan nggak sempurna. Padahal sistem butuh perjalanan, bukan pameran seni. Jadi kalau kamu upload ketika semuanya perfect, kamu malah membatasi kesempatanmu untuk dipelajari oleh algoritma. Di dunia kreator itu ada 2 tipe kreator. Jadi yang pertama adalah the polisher, selalu memperbaiki, takut salah, takut jelek, hasilnya bagus, tapi jarang muncul. Dan yang kedua itu adalah the progressor, bikin apapun yang bisa dibikin hari ini, belajar dari feedback, rilis ulangi, terus menerus. Dan yang naik biasanya tipe yang kedua, karena momentum itu lebih penting daripada kualitas. Momentum itu kekuatan paling besar bagi kreator. Pertanyaannya, gimana cara membangunnya? Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah start ugly. Video pertama, video kedua, video ketiga memang nggak akan sempurna, tapi itu fondasi data. Dan yang kedua, bikin sistem. Punya jadwal upload, punya format, punya cara produksi yang cepat. Dan yang ketiga, fokus ke kecepatan produksi, bukan keindahan produksi. Karena editing yang simple itu akan mempermudah untuk konsisten. Dan yang keempat, baca data. Kalau penonton justru suka dengan konten yang kamu anggap biasa-biasa aja, maka terusin. Dan yang kelima, jangan burnout. Kreator yang burnout itu akan hilang dari radar. Dan yang konsisten lah yang akan menang. Jadi apa kesimpulannya? Kamu boleh aja tetap punya standar, boleh tetap bikin karya yang solid. Tapi yang perlu diingat bahwa dunia kreator itu bukan maraton seni. Ini maraton distribusi. Kamu bukan cuma pembuat konten, kamu ada supplier data untuk algoritma. Dan ketika kamu bisa memberi data dengan stabil, algoritma akan memberi kamu hadiah berupa impresi, traffic, dan subscriber. Dan yang terakhir, ini hal penting yang sering dilupakan oleh para kreator, bahwa penonton stay itu bukan karena video kamu yang sempurna, tapi penonton stay itu karena kamu hadir, kamu urutin, kamu ada buat mereka, kamu jadi teman digital mereka. Karena konsistensi builds relationship, relationship builds loyalty, loyalty builds growth. Jadi itu dia bro, pembahasan kita untuk hari ini, bahwa kualitas itu penting, tapi bukan mata uang utama di dunia konten kreator. Jadi kalau kamu mau tumbuh, berhenti mengejar kesempurnaan dan kejarlah keberlanjutan. Ingat, perjalanan kreatormu bukan dilihat dari satu masterpiece, tapi dari ribuan langkah kecil yang kamu ulangi terus-menerus. Terus berkarya, terus belajar, terus bikin konten, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.